البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wa qala ghairuhu wa qala ghairah. Kira-kira lafaz mana ini yang ghairah ini sebagai pengganti apa ini? Wa qala ghairah. Ghairah ini sebagai pengganti apa ya? Radiya minha ghairah, mungkin begitu ya. Baik, maksudnya apa? Janganlah seorang mukmin itu membenci mukminah, yaitu benci, betul-betul benci. Kenapa? Kalaupun dia membenci dari si mukminah itu suatu akhlak darinya, dia akan ridho darinya itu akhlak yang lain, akhar atau ghairah, sama. Baik, kita baca dulu yang dijelaskan yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Qauluhu yafraq wa huwa bi fathil ya wa iskanil fa yafraq wa fathir ra ma'nahu yubghid, membenci. Yuqal farikatil mar'atu zaujaha, seorang wanita membenci suaminya. Wa farikaha zaujuha, suaminya membencinya. Bi kasri ra, ketika apa dibuat fiilnya itu. Yafraquha, dengan fathah ra ketika fiil mudhari'nya. Bi fathha ay abghadaha, membencinya. Wallahu a'lam. Kesimpulannya apa? Di sini Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada para suami, yaitu janganlah seorang suami itu berlebihan untuk membenci istrinya. Karena apa? Boleh jadi ketika dia membenci salah satu akhlaknya, dia akan suka dengan akhlak yang lain. Selama seorang wanita itu adalah mukminah, dia pasti tidak akan kosong dari tidak akan kosong dari kebaikan. Dan selama seseorang itu bukan nabi, maka yang namanya kekurangan itu ada. Maka jangan sampai kekurangan yang ada itu menyebabkan kita buta terhadap apa kebaikan-kebaikan yang lain dari sisi istri kita. Sebagaimana dalam ayat yang telah disebutkan, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian membenci sesuatu dari para wanita itu, boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kita benci karena boleh jadi istilahnya apa ya? Dia kalau masak seringnya masin terus. Tapi apa boleh jadi kita akan gembira karena dia itu rajin tersenyum, dia itu rajin menyemangati suami ketika suami sedih, dihibur, ketika suami kecewa maka dibuat gembira dan seterusnya. Dan juga kalau suaminya diejek sama tetangga, istrinya yang pertama paling membela suaminya. Ini perkara-perkara yang menggembirakan. Kalau masalah masakan terlalu bergaram, nggak apa-apa, boleh kita makan bersama di luar, lebih manis lagi. Baik, itu contohnya. Tidak berarti karena ini nggak pandai masak, kemudian saya cari istri yang lain yang pandai masak, tapi ternyata istrinya berdandan ke orang lain lagi, jalan di luar. Wah, ini malah lebih penat lagi nanti suaminya. Nggak ada yang sempurna. Yang penting apa? Yang penting agamanya baik dan seterusnya. Itu contohnya. Adapun yang sikap sebagian orang perfeksionis, cari yang sempurna, maka dia nggak akan dapat kecuali dia masuk surga. Baru dapat yang sempurna. Ya kalau masuk surga, kalau enggak. Sementara di dunia dia perlu yang namanya apa? Pasangan hidup yang baik dan seterusnya. Terkadang sama-sama yang ini maju maka dia mundur, yang itu maju, yang ini mundur. Kalau sama-sama maju nanti berbenturan. Kalau sama-sama mundur nanti nggak jumpa. Tapi memang perlu apa? Perlu saling serasi di dalam masalah langkah dan sebagainya. Baik, maka ini nasihat yang sangat penting dari Rasulullah SAW. Dalam keadaan beliau sendiri sudah mengatakan wanita itu adalah awaj, memiliki kebengkokan. Tapi beliau sendiri disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang paling beliau sukai di dunia kita ini adalah apa? Wanita dan aktif dan minyak wangi. Tetapi apa? Dijadikan kesejukan hati beliau adalah di dalam sholat. Baik. Jadi kekurangan yang ada tidak menyebabkan kita harus menutup pintu terhadap semua wanita. Baik. Nah, sebagian tulak mengatakan, saya nggak pernah tutup pintu terhadap kekurangan-kekurangan wanita, tapi
kekurangan yang asasi itu, yaitu apa? Maharnya mahal. Nah, itu tinggal dibicarakan. Baik. Nah, itu mungkin bukan dari pihak wanita, kadang dari pihak sebagian walinya, seperti teman anak yang di TAIS itu. Sudah sering ada kesepakatan, tapi apa? Nanti yang membuat sulit pamannya minta tambahan ini, tambahan itu, uang hantaran ini dan itu. Nah, akhirnya gagal, akhirnya cari yang lain. Nah, semuanya sepakat, bapak, ibu, paman setuju. Ternyata bibi nggak setuju, minta ini dan itu, pening lagi. Akhirnya dia cari lagi, semuanya sepakat, seluruh keluarga. Tapi ternyata apa? Ada yang bukan kerabat datang menceritakan, oh orang ini airnya ini. Akhirnya seluruh keluarga nggak setuju dengan teman ini. Ada yang hasad. Nah, dia cerita ke kita, dia pening, gimana ini? Selalu gagal terus saya itu. Tapi akhirnya berjaya juga. Ada usaha, ada jalan. Syahid yang diinginkan di sini adalah bahwasanya di balik kekurangan maka di situ ada kebaikan-kebaikan selama dia adalah punya keimanan. Makanya di sini Rasulullah SAW mendatangkan sifat iman. La yafraq mu'minun mu'minah. Kalau dia kafir maka tidak masuk dalam pembahasan. Tapi selama seseorang itu masih mukminah maka di dalam hatinya masih ada kebaikan. Kalau orang hatinya masih ada kebaikan, ada tekad untuk memperbaiki diri dari kekurangan yang ada. Karena karakter mukmin adalah seperti itu. Berusaha apa? Kalaupun jatuh dia berusaha bangkit lagi. Kalaupun gagal dia berusaha lagi dan seterusnya sampai mendapatkan kebaikan-kebaikan dan karakter yang baik dan kejayaan dan ilmu dan seterusnya. Kadang seseorang mengejek, dia cerita kepada temannya, itu saya bodoh terus, saya ajari ini dan itu nggak pandai-pandai. Tapi apa, bimbing baik-baik, insya Allah suatu saat dia akan menjadi pandai. Bukan sesuatu yang mustahil. Kita semula juga tidak tahu apa-apa, tapi kemudian Allah Ta'ala menolong, memudahkan dan seterusnya. Baik. Nah, disebutkan di sini apa? Wa in kariha minha khuluqan. Dan ini adalah isyarat yang sangat penting, bahwasanya masalah kecantikan raga itu adalah baik, tetapi apa? Yang lebih penting adalah khuluq, yaitu akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4. Maksudnya adalah apa? Yaitu kebiasaan masyarakat. 5 liha, boleh jadi karena dia punya harta yang banyak. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, yaitu dia dari keturunan bangsawan. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Yaitu hendaknya engkau berusaha agar berjaya mendapatkan wanita yang agamanya bagus. Karena kalau tidak maka engkau akan rugi dan celaka. Jadi walaupun masyarakat menikahi wanita itu masalah keduniaan, masalah wajahnya atau masalah hartanya atau dia dari keturunan siapa, tapi engkau jangan ikuti gaya masyarakat. Cari yang akhlaknya baik, yaitu kembali kepada agama. Karena inti agama adalah akhlak pada Allah, akhlak pada orang tua, pada tetangga, pada suami dan seterusnya. Intinya adalah akhlak. Sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, alangkah banyaknya wanita yang wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi apa? Karena akhlaknya baik, maka justru mendatangkan kebahagiaan bagi suami. Dan alangkah banyaknya wanita yang wajahnya itu cantik, tapi ternyata apa? Suaminya sengsara. Karena apa? Kalau jumpa suami wajahnya dilipat 8, tapi kalau di jalan wajahnya ditebarkan, orang terpesona. Suaminya pening, kamu ini istri siapa? Ya, kecantikannya justru disebar di luar, kalau di dalam tidak berdandan. Ya, maka yang penting adalah apa? Akhlaknya, bukan masalah wajahnya. Makanya disebutkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan beliau menikah pada usia 40 tahun. Beliau keliling dunia untuk cari hadis. Nah, ketika menikah dengan Ummu Sholeh, istrinya nggak terlalu cantik, tapi apa? Akhlaknya baik. Dan juga apa? Betul-betul pandai menyenangkan suaminya. Sampai setelah Ummu Sholeh meninggal, maka Imam Ahmad, kalau nggak salah setelah meninggal, anak lupa itu, Imam Ahmad cerita kepada para muridnya, saya selama 20 tahun bergaul dengan Ummu Sholeh, nggak pernah dia itu membuat saya kecewa. Padahal apa? Masalah kecantikannya nggak terlalu cantik. Jadi intinya adalah masalah akhlaknya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.